Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023, sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat 19. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu ini, agar kami dikuatkan dalam iman pengharapan kepadamu, oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19 dengan judul perikop berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesa saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka hidup selaras dengan firman Tuhan adalah aspek penting dan utama dalam hidupnya. Sebab mustahil jika seseorang katakan ia percaya pada Tuhan, tetapi ia menjalani hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nas ini diuraikan oleh penulis kitab Amsal beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang percaya. Ada hal yang sebaliknya dilakukan sebagai keselarasan hidup orang percaya. Bagian yang pertama bisa kita lihat ayat 1-5, yaitu memberikan peringatan untuk tidak menjadi seorang penjamin
bagi janji-janji orang lain. Sebab jika seorang berani menjadikan dirinya sebagai seorang penjamin, maka ia juga memberikan kesiapan diri untuk bertanggung jawab bila orang itu tidak mampu menepati janji-janjinya. Hal ini sama dengan menjerat diri sendiri dan membuat diri jatuh pada genggaman sesamanya. Bagian yang kedua, ayat 6-11. Bagian ini memberikan peringatan mengenai kemalasan. Seseorang yang malas bekerja sebaiknya dapat belajar dari semut yang bekerja mengumpulkan makanannya. Binatang yang kecil dan lemah saja tahu bagaimana bekerja. Apalagi seharusnya manusia yang diciptakan dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Tidak akan pernah sia-sia seseorang yang bekerja dengan giat. Namun justru sebaliknya, seseorang yang malas, yang hanya tinggal di pembaringannya, cepat atau lambat yang didapatkannya hanyalah kemiskinan dan tentunya berbagai kekurangan lainnya. Dan tidak ada manusia yang menghendaki hidupnya demikian. Bagian yang ketiga yaitu ayat 12-15. Bagian ini lebih menunjuk kepada seseorang yang bersikap sebagai seorang penipu, pembohong, dan berlaku curang. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Dalam hatinya ia mengharapkan sebuah keuntungan yang besar, tetapi pada saatnya ia akan menuai dari apa yang telah ia lakukan, yaitu menuju kepada kebinasaan. Bagian yang terakhir yaitu bagian yang keempat, ayat 16-19. Dalam bagian ini memberikan penekanan bahwa Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan. Digambarkan tadi, orang yang sombong, pendusta, pembunuh, mudah melakukan hal yang jahat, bersaksi dusta, dan orang yang menyebabkan pertengkaran bagi orang lain. Beberapa perkara ini merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang dibenci oleh Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan menghendaki manusia ciptaannya hidup dalam kebenaran, selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Hidup yang demikian akan membawa manusia menikmati damai sejahtera Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, nasihat-nasihat dalam nas ini mau mengarahkan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, agar hidup berkenan kepada Allah dan boleh menjadi saksi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan, mengingatkan kami sekalian untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Nasihat-nasihat dari kitab Amsal ini menjadikan kami hidup bijaksana. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, kehidupan kami untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Berkatilah keluarga rumah tangga kami, baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan seluruh anggota keluarga kami, yaitu generasi penerus kami, anak-anak kami, pemuda remaja kami, dalam segenap cita-cita harapan mereka, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah juga segenap tugas pelayanan kami, baik dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja, bahkan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing, agar kami boleh melakukannya dengan baik. Berkatilah gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan, disertai dan diberkati oleh Tuhan.
Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam menunaikan segenap tugas tanggung jawab mereka, khususnya pemerintah Kabupaten Mangunkusumo ini. Bupati dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di kabupaten ini, agar dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.